Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Pada video kali ini saya ingin membagikan video cuman ngobrol-ngobrol biasa aja saya dengan teman saya. Jadi teman saya ini adalah teman semasa saya waktu di SMA di Magelang ya. Jadi kami sama-sama bersekolah di sana. Kami sama-sama dari Pulau Kalimantan, cuman kita beda kota. Nah, dan setelah lulus dari SMA kami menempuh jalan yang berbeda ya. Dimana teman saya ini ngambil kuliah teknik di ITB, sedangkan saya ngambil kuliah akuntansi di UNER Surabaya. Nah, ini udah saya ngobrol dengan teman saya ini mungkin udah sekitar 3 mingguan yang lalu, baru sempet diedit sekarang videonya, baru sempat diproses ya karena memang kesibukan dan juga saya sakit gitu. Nah, kenapa saya mengupload video ini ya? Satu, memang obrolan yang kami lakukan ini saya rasa cukup berfaedah ya. Karena apa? Teman saya ini walaupun dia bukan orang yang bekerja di bidang keuangan ya, tapi literasi keuangannya cukup bagus ya. Literasi keuangan cukup bagus, pengetahuan investasinya juga cukup bagus ya. Menurut saya pribadi itu cukup bagus banget buat seorang yang bukan yang bekerja di bidang keuangan gitu ya. Dan saya juga banyak belajar juga dari dia itu ya, bertukar pikiran ya, bertukar pengetahuan juga dengan teman saya ini. Nah, lalu oh ya, sebelumnya teman saya ini namanya Alim ya. Namanya Alim, nama panggilannya. Dari SMA memang udah gitu. Dan Oke, lanjut aja. Ini ada video. Nah, video ini hasil kita ngobrol melalui meeting Zoom. Tapi video ini mohon maaf sudah saya edit dan potong supaya tidak terlalu kelamaan durasinya. Jadi enak untuk didengarkan, enak untuk diambil intisarinya gitu ya. Oke, lanjut aja ke videonya ya. Oke, tadi kalau yang aku lihat ya, aku baca tadi dari profil risikonya, Kak, kamu tuh lebih cenderung ke konservatif ya, karena memang ada semacam trauma masa lalu, dan itu wajar sih Gini, ya. siap bos. Aku nggak bisa nyalahin karena setiap orang pasti punya apa ya, punya Histori yang beda-beda ya. historical yang berbeda-beda, permasalahan yang berbeda-beda, literasi keuangan Iya, berbeda-beda, iya. ya kan? Profesi Keluarga, orang tua. profesi orang tua itu juga sangat mempengaruhi pilihan kita loh, gitu ya. Contohnya kayak aku, orang orang tua aku selalu bilang, belilah rumah, belilah tanah gitu untuk berinvestasi. Tapi tahu sendiri kan berapa harga aset tersebut kan, yang pegawai baru belum tentu bisa ya. Kita baru bisa punya aset tersebut nanti setelah beberapa tahun bekerja. Oke bro, aku pengen ngasih sedikit info ya. Ini untuk individu yang berumur 35 sampai 55 tahun ya, 35 sampai 50 tahunnya ini ya, termasuk di seumuran kita gitu ya. Nah, biasanya tuh di seumuran kita itu ada eh, beberapa apa istilahnya? Ada beberapa kondisi ya, kondisi keuangan atau kondisi pribadi mereka. Biasanya gini, kita tuh mungkin sedang menikmati puncaknya pendapatan per tahun. Lalu kita juga menghadapi perubahan pola pengeluaran, karena kan satu, mungkin anak-anak kita sudah mulai sekolah kan gitu. Terus kita juga ada kebutuhan untuk memiliki rumah sendiri. Terus terkadang ya kita ada kebutuhan namanya liburan lah, ya, punya liburan. Terus kita juga pasti punya ya kendaraan, baik itu sepeda motor atau mobil, kendaraan pribadi kan gitu. Nah, memang di umur-umur yang sekarang ini kita harus bisa berinvestasi untuk nanti di dana pensiun kan gitu. Oh ya Lim, ngomong-ngomong soal di tempatmu kerja, sudah ada ini apa istilahnya, dana pensiun dianukan sama perusahaan gitu? Pastinya ada lah.
Sepanjang saya tahu baru sebatas yang bekerja sama dengan institusi negara ya. Oh, Jadi sekarang jadi sama siapa namanya? Saya BPJS, lupa. BPJS Ketenagakerjaan BPJS kan kesehatannya ya. ada dua. BPJS ada. BPJS kesehatan pasti wajib. Oh, BPJS BPJS, kesehatan ada. ya, BPJS BPJS kerja ketenagakerjaan juga ada. juga ada pasti wajib. Tapi di luar dari itu, Di luar dari itu ada mekanisme dengan kantor juga meskipun tidak dengan pihak ketiga. gitu. Oke, oke, oke. Kalau misalnya kamu pengen menyiapkan dana pensiun ya untuk di hari tua, di luar dari BPJS, di luar dari yang kantor, biasanya di bank itu ya, di bank kamu punya rekening, biasanya mereka punya namanya dana pensiun. Jadi kalau di tempat kerja itu, orang pribadi, kita bisa minta mengajukan agar penghasilan kita dipotong untuk persiapan dana pensiun kalau mau sih gitu. Bisa seperti itu. Oh Biasanya iya di iya iya. apalagi sekarang kan sudah zamannya m-banking. M-banking itu pasti ada pilihan di dalam m-banking itu. Tadi kamu tadi apa aja aset yang kamu investasikan selain tadi ada Sun, reksadana, terus apa nih? Emas ada Saya juga nggak ya? ada. Sebenarnya saya nggak ada. Pernah aja tapi Pernah. Oh, periodenya habis nggak dilanjut lagi. nah, nggak lanjut lagi ya. Oke, oke, oke. Nah, dalam pengambilan keputusan berinvestasi itu ada nggak yang memberikan apa ya saran atau apa atau mungkin apa sekedar cuma baca-baca aja gitu, sekedar tahu doang atau pernah konsultasi dengan Nggak orang research gitu? Bisa saja. riset sendiri aja. Oh, riset sendiri. Oke, oke, oke. Eh sama ada satu yang memang turun temurun sih. Maksudnya sudah tahu sejak zamannya orang tua dan itu yang diteruskan kayak gitu. Gitu. Kalau yang dari kamu sendiri, apa sih yang kamu harapin dengan berinvestasi itu? Maksudnya yang diharapin tuh hasilnya Ya apa, tujuannya apa gitu. standar ya. Yang diperhatikan itu kan keamanannya. Keamanan tuh diantaranya ya risiko ya. Risiko Kemudian ya. juga hasil kayak gitu. Hmm, Hasil ini kan sifatnya hmm, seberapa mampu lebih tinggi daripada inflasi mungkin kayak gitu ya. Baru sebatas itulah. oh, baru. Belum yang canggih-canggih sampai dengan wealth management. Oke, oke, oke. Sebelumnya udah pernah nyobain investasi berisiko tinggi nggak selain Ponzi tadi? Oh pernah, saham Pernah. pernah. Saham ini Saham lagi pernah. keluar dan belum masuk lagi kayak gitu. Oh gitu berarti memang lama bermain di saham berarti ya. Ya, ya. Ya, cuma kan saham tuh memang sangat membutuhkan waktu ya untuk melakukan riset ya, kayak gitu sih. Gitu. Tantangannya saham menurutku di situ. Nah, tapi Kita bang, mau masuk kapan, mau oke. keluar kapan itu Kapan? kan yang keputusan-keputusan yang sudah dibuat sebelum pembelian juga dilakukan kayak gitu. Hmm, Kalau pada saat ngambil investasi berupa saham ya, itu lebih banyak perusahaan emiten yang seperti apa yang menjadi pilihannya? Lebih ke yang ada di sekitar ya. Di sekitar tuh jadi jatuhnya semacam teramati di sekitar kita ini lagi ada perkembangan apa sih, misalkan kayak gitu ya. Hmm, Misalkan kalau sekarang ini yang menurut kita berkembang, ya kan setiap orang pandangannya berbeda ya tentang apa yang sedang betul, berkembang ya. Misalkan yang betul, betul. berkembang itu adalah penyedia jasa internet semuanya ya, mulai dari yang infrastruktur kabel optik sampai dengan si jasa internet itu sendiri, hal kayak gitu. Jadi kalau hal-hal semacam itu ya, gitu. Oke, oke, oke. Kalau misalnya di saham itu lebih, kalau misalnya mau cari cuan ya, kalau misalnya ada yang mau cari untung, lebih ngandelin dividen atau lebih ngandelin capital gain. Dan Oh, biasanya capital kalau gain. capital gain ya, biasanya kalau hold saham tuh berapa lama nih? Yang kecenderungan berapa lama? Sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun gitu? Cenderung lama. Cenderung lama. Karena kan baru worth it dilepas itu kan setelah sudah lama ya.
Worth it itu maksudnya sudah sekian puluh persen misalkan, gitu. Paling gede nih, Dan memang juga paling gede nih berapa besar cuannya atau untungnya dari saham? enggak pernah benar-benar besar. Ya 10-an% sudah besar menurut saya. Not bad lah, itu malah bagus itu. Artinya kan tadi saya bilang keputusan kapan mau dijual itu sudah dibentuk sejak awal. Biar juga tidak baper ya. Nggak bawa perasaan tentang wah harusnya ditahan lagi. Wah itu udahlah, kalau diputuskan ya sudah laksanakan aja biar nggak kebawa pikiran juga kan. Karena kalau udah dilepas terus harga masih naik ya sudah mau diapakan lagi. Betul. Terus gini, dalam dalam pengelolaan keuangan nih, siapa yang lebih dominan di rumah, suami atau istri? Saya yang lebih dominan. Lebih dominan, jadi segala macam keputusan keuangan kamu yang pegang gitu ya? Lebih ke ngambil keputusan tapi kan juga harus dirasionalisasi ya, dalam arti alasannya apa, dan itu juga nggak bisa buru-buru karena juga harus kita lakukan edukasi gitu. Memang benar ya bahwa di Indonesia itu menurut saya sih, saya melihat ya literasinya masih rendah ya, jadi kita tuh perlu mengedukasi sebenarnya ya, semuanya ya, pengelolaan ya, perencanaan kapan keluar gitu ya, kapan uang keluar, kemudian juga antisipasi terhadap pemasukan gitu ya. Pemasukan itu kan ya, kalau bagi yang punya pemasukan rutin lewat pekerjaan ya sebatas itu yang harus sebenarnya direncanakan pemasukannya kayak apa. Tapi kan ada namanya kalau kita punya tambahan tuh ya kan tidak serta-merta pekerjaan selesai kemudian langsung dibayar gitu ya. Ada kalanya piutang juga kadang-kadang sulit ditagih atau bahkan malah ada yang pembayarnya kabur misalkan. Jadi yang gitu-gitu harus bijak lah. Jadi memang kalau menurut saya jangan merasa ada ketika benar-benar sudah ada. Jangan merasa udah punya piutang terus merasa oh boleh nih keluar uang sebesar piutang. Justru itu harus diantisipasi. Karena piutang kan nggak sepenuhnya tidak sepenuhnya untung ya. Bisa jadi di antara piutang itu ada belanja modalnya lagi gitu. Belanja modalnya Oh iya, tadi kan kembali ke skema Ponzi yang pernah saya alami itu kan akhirnya saya jadi belajar oh ternyata bisnis tuh gitu ya. Oh kalau nilainya sekian, untungnya sekian, mending mana nih pakai uang sendiri untuk nambah modal atau mending pakai uangnya orang kayak gitu loh. Karena pada suatu titik kan kita akan merasa bahwa ya lebih baik untung yang kemarin aja yang diputar lagi daripada kita cari modal dari luar. Karena jatuhnya kan kita capek tapi capeknya sama tapi kan kita tidak memberikan upah atas pengelolaan itu. Biasanya kan bentuknya adalah bagi hasil. Kemasan 20% ya 10%. Nggak ada tuh namanya, bukan nggak ada ya. Biasanya jarang disepakati bahwa hasil 20% kemudian uang lelahnya 5%, kemudian 15%-nya yang dibagi. Nggak ada gitu biasanya. Gitu. Ini bro, terkait. Jadi dalam beberapa hal lebih baik dikerjakan sendiri, itu namanya project. Betul. Setuju banget. Setuju banget yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya sama kayak skala kecil, yang penting dikerjain sendiri aja. Gitu. Ketimbang kita harus gabung sama orang lain, karena masalah duit ini ya sensitif banget. Kadang semuanya yang sensitif ya. Duitnya sensitif, kemudian hasil kerjanya sensitif, kemudian trust issue-nya juga bisa jadi sensitif nantinya. Betul. Gitu. Soalnya memang aku kan kerjaan di kantor juga banyak teman-teman yang seperti itu. Jadi ya banyak perpecahan dalam keluarga gara-gara masalah uang. Oh betul. Harus berhati-hati. Masalah utang piutang harus ada hitam di atas putih. Harus ada hitam di atas putih. Oh iya. Macam uang itu jangan sampai kita
Ya, memang trust boleh trust, cuman tetap harus ada hitam di atas putih, itu akan lebih Jadi mensikirkan kita. Walaupun itu betul bukan. betul. Investasi bodong yang kemarin itu kan sebenarnya rupanya banyak terjadi di sekitar kita dan masalahnya ada dua. Biasanya pertama nggak pakai hitam di atas putih, kemudian yang Hmm, kedua bingung pemahamannya tidak sama antara akadnya dalam hal akadnya. Apakah bagi hasil hmm, ataukah sebenarnya peminjaman dengan rate tertentu kayak gitu. Kalau peminjaman kan hmm, semua harus dikembalikan, tapi kalau bagi hasil betul. kan ya hasilnya aja yang dibagi. Itu yang Hmm, masyarakat kita juga belum tahu apa dan bagaimana dalam hal menitipkan uang kepada pengelola usaha. iya, 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 iya. Waktu itu yang skema Ponzi itu institusi apa orang per orang tuh? Oh itu orang per orang aja. Orang-orang. Kemarin itu kalau boleh Nggak tahu terlalu nih, besar kok, nggak terlalu besar enggak. karena yang besar-besar itu kan yang ramai diberitakannya. Iya, betul, Kalau betul. ini nggak terlalu besar karena memang belum zamannya spill di sosmed segala macam. Kemudian Hmm, kedua besarannya juga nggak terlalu besar kayak gitu. hmm. Eh em, Kisaran berapa sih? Kisaran lah. jadi paling buruk waktu itu orangnya dibawa ke polisi tapi ya tetap tidak menyelesaikan, tetap dia tidak bisa ditarik komitmennya untuk mengembalikan yang sudah masuk ke dia kayak gitu. Ya kan biasanya gitu ya. Udah kejadian angkanya kalau diakumulasikan sudah besar, kemudian uangnya kemana? Ya uangnya ya kembali ke kita kita sebenarnya. Namanya Ponzi itu yang masuk duluan yang beruntung, yang masuk Hmm, belakangan yang nggak kembali. Gitu. ya, ya. Ya, ya, ya. Memang sih kalau kita mau berinvestasi kita harus tahu dulu nih apa yang diinvestasikan, modelnya gimana, model investasinya kan gitu. Kita Model harus, bisnisnya, iya model model bisnisnya bisnisnya. kita harus tahu dulu, nih. Kalau misalnya dia model bisnisnya misalnya di usaha makanan atau usaha transportasi, kita harus paham keuntungan model bisnis makanan itu berapa persen sih, ya kan? Kalau di usaha-usaha transportasi berapa persen sih untungnya gitu kan, biasanya kan ada HPT segala macam, Betul kita betul. paling kan harus paham. Cash flow-nya juga penting. Betul, cash flow juga penting tuh yang kayak model-model bisnis itu. Artinya uangnya tuh lari kemana? Uangnya lari ke bahan baku Hmm. ataukah uang lari ke modal tadi ya? Misalkan uangnya lari Betul. ke mobil truk untuk Hmm. untuk Hmm. untuk bisnis transportasi. Oh ya, Hmm. ya kalau jadi truk ya sulit diminta. Yang jelas kan yang bisa dibagi kan hasilnya, hasil jasa-jasa antarnya itu. Betul, 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 Misalkan kalau makanan kan bahan baku. Hmm. Persoalan dengan makanan itu adalah ya kalau udah dibeli jadi beras jadi apa terus rusak, ya nggak bisa kembali. Jadi memang tantangannya kalau makanan kan busuk, busuk atau rusaknya bahan baku itu tantangan. Hmm. Kalau misalkan uangnya masuk ke fashion, misalkan Hmm. fashion, Hmm. fashion rupanya tantangannya adalah tren, masalah desain kan. Hmm. Wah ini jadul kalau sudah jadul aja bisa ditinggal kecuali hal-hal yang sangat basic. Hmm. Basic itu misalkan seragam sekolah deh, seragam Hmm. sekolah itu Ya, kan ya, ada betul. aja yang putih Hmm. merah gitu ya. Itu Hmm. kan itu kan nggak perlu kenal tren juga laku gitu. Wah, betul banget masalah perlengkapan sekolah. Alhamdulillah udah merasakan semuanya sih. Wah, Jadi luar ngerti plus biasa. minusnya masing-masing. Luar biasa teman-teman yang satu ini. Oke, oke, oke. Oke. Oke, aku masih ada, sorry, aku masih ada beberapa pertanyaan. Ya, 2 atau 3 pertanyaan lah lagi ya. Ini dalam dalam mengelola keuangan kan, kalau yang kita di dalam perencanaan keuangan, sebelum kita berinvestasi, nah kita harus punya dana dana darurat lah istilahnya. Dari Mas Salim sendiri sudah menyediakan dana darurat tersebut. Oh iya sudah. Sudah. Itu Sudah. kira-kira apakah 6, kalau misalnya di ilmunya perencanaan keuangan itu biasanya dana darurat itu adalah 6 kali dari pengeluaran kita. Apakah itu sudah terpenuhi? 6 kali itu bisa bisa jadi 6 bulan buat kebutuhan kita lah gitu. Apakah itu sudah terpenuhi sebelum sebelum mulai berinvestasi dan Saran berusaha? dari financial planner kan kayak gitu ya, tapi Hmm. secara secara pribadi berdasarkan pengalaman, oh ternyata saya nggak perlu segitu gitu. Jadi 3 bulan Hmm. juga rasanya udah 3 bulan juga udah sudah cukup. Maksudnya Iya. gini,
Karena dulu saya sempat confuse ya, sempat bingung sebenarnya yang dimaksud dana darurat itu yang kayak apa. Karena kan dana darurat itu kan ada ketika dibutuhkan ya. Harus ada ketika dibutuhkan dan Yang sewaktu-waktu disebut, bisa dicairkan. nah, yang disebut dibutuhkan tuh apa? Apakah hari ini ada, hari ini harus ada, hari ini butuh, hari ini harus ada, ataukah hari ini butuh, besok pun tersedia juga enggak apa-apa. Bahkan hari ini butuh, ternyata pengeluaran tersebut masih bisa apa ya, direncanakan ulang lah, bukan direncanakan ulang. Butuh tapi tidak hari ini banget, misalkan sampai minggu depan juga masih oke. Kan ada kayak gitu ya. Misalkan namanya contoh apa ya? Kan ada pengeluaran yang kita baru tahu sekarang bahwa ternyata bulan depan harus dikeluarkan. Kayak gitu kan. Adalah bahwa bahwa dana darurat itu tidak harus dalam, ketika kamu butuhkan, sebenarnya kamu gak harus keluar hari ini, kamu bisa keluar besok, bisa keluar minggu depan. Jadi dalam hal itu saya belajar bahwa oh berarti dana darurat sebenarnya nggak harus uang ya. Kalau emas kan bisa, kalau reksadana kan yang pencairan 4 hari, oh itu bisa juga sebenarnya kayak gitu. Yang sulit memang ini ketika kita bicara produk yang liquid ya. Liquid atau tidak liquid, oh berarti ada yang bisa cair dalam seminggu, tapi ada juga yang susah dapat duitnya, misalkan tanah gitu ya. Tanah kan dipasang pelang hari ini dijual kan minggu depan juga belum tentu laku kayak gitu. Betul. Memang idealnya memang 6 kali dari pengeluaran, tapi kembali lagi ke kondisi masing-masing. Dan dana darurat itu seperti yang tadi kamu bilang bisa jadi dalam bentuk lain gitu. Tapi memang banyak dari perencana keuangan menyarankan dana darurat kalau memang mau disimpan ya, kita emang nggak perlu megang cash kerasnya, bisa jadi di dalam reksadana pasar uang. Banyak sih nyaranin yang di reksadana pasar uang, tapi aku sendiri belum sempat menggunakan itu. Jadi lebih banyak aku ke uang cash gitu. Soalnya aku pengalaman juga pernah kayak gitu, pas kejadian kena musibah itu aku benar-benar nggak megang uang sama sekali, karena memang waktu itu anak istri kan lahiran, anak kedua, terus orang tua aku meninggal. Nah, orang tua aku meninggal, otomatis saat itu kita butuh dana besar, dan waktu itu dana udah semua untuk keperluan bayi. Dan sejak saat itu ya aku akhirnya harus banyak mengalokasikan dana untuk dana darurat timbang untuk berinvestasi. Tapi sekarang udah agak enakan, jadi udah mulai bisa berinvestasi lah, seperti itu. Badai sudah berlalu ya. Badai officially sih sudah berlalu, cuman masih ada sisa-sisanya gitu. Sisa-sisanya ini yang kita masih beres-beresnya ini ya. Kita beres-beresnya ini yang bener-bener karena kecil-kecil, cuman banyak yang harus kita beresin gitu. Ya, remah-remah rumah, mungkin puing-puing rumah segala macam. Kalau rumah kena badai kan hancur berkeping-keping tuh. Ya itu yang harus kita beresin tuh, puing-puingnya. Oke, lanjut pertanyaanku yang kedua yang berikutnya nih. Mas Alim sendiri berapa sih mengalokasikan pendapatan yang digunakan untuk berinvestasi atau menabung? Adakah memang kesepakatan dengan istri, misalnya 10% ke 20% dari pendapatan dari gabungan pendapatan suami istri, atau cuma pendapatan Mas Alim aja yang digunakan untuk berinvestasi ini? Jadi sumbernya dua-duanya, dan itu kesepakatan kayak apa penggunaannya ya, dimana salah satu di antara itu adalah yang kemana atau berapa yang diinvestasikan kayak gitu. Tapi kalau untuk proporsinya sendiri berapa besar nih? Adakah 10% atau 20% dari pendapatan? Proporsi tergantung situasi sebenarnya ya. Jadi sebelum menikah, sebelum ada anak itu separuh juga ada. 50% itu ada. Tapi setelah semakin banyak pengeluaran rutin ya, diusahakan selalu ada satu, dan semakin mengecil. Tapi jangan sampai nol ya. Atau kedua juga
yang tidak pendapatan yang sifatnya tidak rutin. Jadi dari project-project itulah yang ini harus di-keep banget nih gitu. Di-keep banget jadinya ya itulah yang disimpan gitu. Itu yang disimpan dan diharapkan berbunga ya gitu. Ditanam kemudian berbunga, berkembang, berbunga. Ya, memberikan hasil return. Karena pada suatu saat kan butuh dipetik buahnya itu ya. Betul sekali, betul sekali. Ya. Oke, mungkin ini the last question for me ya. Jadi gini, kalau Mas Arif sendiri dalam mengelola keuangan dan investasi, tujuan akhirnya apa sih? Apakah ingin financial freedom atau memang financial freedom ini berarti ya sudah nanti hidupnya cuma based on pada hasil investasi aja gitu? Apa pengen tetap bekerja gitu? Kalau tujuan dari tahun ke tahun saya juga selalu refleksi ya, apa sih sebenarnya dimaksud tujuan jangka pendek maupun jangka panjang ya. Kalau jangka panjang sebenarnya adalah menghindari utang kalau saya pribadi ya kayak gitu. Menghindari utang. Jadi sebisa mungkin ketika ada kebutuhan ya di masa itu memang dananya ada. Jadi artinya betul-betul pengeluaran atau pembelanjaan tuh memang sudah direncanakan gitu. Oh 5 tahun lagi mau begini, 10 tahun lagi mau begini, kayak gitu. Dan dananya dicari dan disimpan sejak sekarang. Itu tujuan yang paling fundamental. Jadi bukan financial freedom, lebih ke ya pada saat kebutuhan tersebut datang, di mana sudah direncanakan ya, maka budgetnya juga sudah ada kayak gitu. Itu fundamentalnya di sana. Kemudian apakah ingin bekerja terus ya maksudnya harapannya memang bukan berhenti karena pensiun, tapi juga sejak sekarang pun memupuk ini ya, memupuk karakter supaya nantinya bisa keep productivity ya, sama fit to market ya, iya kayak gitu. Kayaknya tadi ada yang belum terjawab ya, apa lagi ya tujuan. Kalau short term tentu saja memenuhi kebutuhan basic keluarga ya, yang makan ya, apa namanya, traveling, kemudian pendidikan gitu-gitu sih. Ya. Basic jadi memang kebetulan seiring waktu mengenal diri ya, rupanya saya cocoknya dengan frugal living. Nah, kalau pernah tahu frugal living, jadi lebih ke betul-betul mengendalikan pengeluaran kayak gitu, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang ikut-ikutan itu yang harus wah ini ikut-ikutan doang nih, ikut-ikutan orang lain ya. Kan katanya rumput tetangga selalu lebih hijau, itu harus kita lihat betul tuh. Benarkah hijaunya mereka itu sesuai kebutuhan kita juga? Jangan mereka hijau karena mereka pengen hijau, sementara kalau kita nggak butuh terlihat hijau gitu. Kayaknya nih untuk next konten ini bagus juga nih kita bahas frugal living nih. Ada yang sudah pernah ngelakuin nih ya. Oke. Mungkin untuk kolaps. Mungkin untuk video kali ini sih cukup banyak informasi yang aku terima gitu dari seorang Immanuel Alim gitu, yang cukup mengejutkan buat aku. Ternyata literasi keuangannya cukup tinggi lah, walaupun memang kamu bukan yang bekerja di bidang keuangan, tapi aku yakin pasti kamu sudah, mungkin adalah orang yang di belakang kamu yang ngasih bisikan buat kamu nih, gimana nih cara ngatur keuangan nih gitu kan. Soalnya jujur aja aku dan teman-temanku yang kerja di lembaga keuangan belum tentu loh pemahaman dan pengetahuannya kayak kamu gitu kan. Karena jujur aja, kita memang di yang bekerja di lembaga keuangan memang kita berjibaku dengan target, dan hari ke hari selalu dengan target terus gitu. Apalagi ya bekerja di BUMN ini sekarang, kita apa istilahnya, kitab sucinya kita harus menyelesaikan target tiap tahun itu aja. Kalau sudah kita tercapai target, ditambah lagi targetnya, gitu aja dong kita. Dan target pun belum tentu ini ya, belum tentu sehat ya. Artinya saat tahun ini kita bisa achieve distribusi kredit sekian, tapi ternyata 2 tahun kemudian ketahuan, wah ini
rupanya ada kanker nih di sini nih, Itu udah yang makanan, mesti dipotong. itu udah makanan sehari-hari Tahun aku ini lah. memberi kredit 2-3 tahun lagi, 2 tahun 3 tahun lagi ketahuan ternyata wah ada trouble si nasabah yang bersangkutan maupun maupun uang kreditnya ya. Itu sudah jadi makanan sehari-hari buat aku di kantor lah. Udah banyak yang kayak gitu tuh. Nanti kalau misalnya kamu butuh cerita masalah kredit macet, nanti bisa lah. Aku banyak kalau yang kayak gitu-gitu, Wah, cerita-cerita kayak gitu tuh. Banyak case by case-nya banyak ini aku. kalau jadi buku ini ya, kalau jadi buku udah tebal ya, udah Tebel banget sudah. 400 halaman nih kredit. Lebih sudah. Oke, oke. Oke, bro. Makasih banyak sharing sharing Oke, waktunya siap siap. untuk hari ini. Aku berharap nanti bukan hanya harinya aja kita bisa meeting gitu. Di kemudian hari juga tetap tetap bisa lah. Soalnya aku dari Zoom yang kali ini ya, teman kali ini aku banyak 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 belajar lah dari orang yang istilahnya ya yang bukan yang bekerja di lembaga keuangan tapi secara literasi cukup oke lah gitu, cukup bagus dan cara berinvestasinya walaupun kamu konservatif tapi menurutku oke lah gitu, oke lah, nggak ada masalah, nggak ada masalah dong, Ya mumpung nggak. masih kuat ya, kuat Iya, kerja. buat kerja gitu. Oke bro, terima kasih banyak nih waktunya hari Oke, ini. siap, thank you Semua ya. Dari hasil ngobrol saya dengan teman saya ini yang namanya Alim ini ya, ada beberapa hal menarik ya, ada beberapa hal menarik yang bisa saya simpulkan ya. Ada beberapa hal menarik yang bisa saya ambil dari dia ya. Nah, yang pertama, dia sudah berinvestasi sedini mungkin. Sejak dia awal bekerja sudah berinvestasi, dan memang sih dia sempat kejebak namanya Ponzi ya, investasi bodong ya, namanya itu adalah cost of learning ya, jadi wajar sih gitu, cuman itu akhirnya membuat dia mengubah mindset dia dalam berinvestasi. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, skema Ponzi ini memang satu menyasar orang-orang yang awam ya, orang-orang yang masih pemula dalam berinvestasi. Jadi berhati-hatilah ya buat yang masih pemula investasi, pelajari dulu investasi yang ingin dilakuin ya. Lalu yang kedua, yang kedua adalah manajemen keuangan yang tepat ya. Dari awal ya, teman saya ini dia sudah bisa memanage keuangannya dengan baik ya. Jadi berapa yang harus diinvestasikan, berapa yang harus dispendkan untuk keperluan keluarga, keperluan rumah gitu ya. Jadi sudah termanage dengan baik ya. Untuk orang seukuran dia ya, teman saya ini oke banget lah gitu. Lalu poin ketiga, pengetahuan tentang keuangan dan investasi itu sangat dipengaruhi sekali oleh lingkungan sekitar. Nah, teman saya ini banyak sekali, maksudnya dia banyak dipengaruhi oleh orang tuanya, bagaimana dia harus berinvestasi. Selain itu dia juga saya pikir cukup banyak membaca referensi-referensi lain yang bisa digunakan untuk yang bisa dipraktekkan untuk sehari-hari ya, untuk masalah keuangan ya. Dari cara dia ngatur duit, cara dia berbicara ya, saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Lalu yang keempat nih, masalah dana darurat. Nah, ini dana darurat mungkin saya dengan Mas Alim nih mungkin agak sedikit berbeda. Dana darurat itu merupakan dana yang memang wajib ada ya, yang sewaktu-waktu bisa digunakan gitu ya, bukan dalam bentuk yang lain. Oke, bisa kita konversikan ke bentuk yang lain, cuman dana darurat tersebut harus bisa segera dicairkan. Nah, berbeda dengan teman saya ini tadi ya. Dana darurat itu seperti apa sih definisinya? Dia bilang, apakah dalam bulan itu harus ada, apakah sekejap harus ada. Nah, kalau emang masih bisa ditunda ya berarti bisa dalam bentuk lain kayak gitu. Nah, terus ini terkait masalah skema Ponzi tadi ya. Nah, masalah skema Ponzi tadi itu teman saya ini bagaimana mindset dia berubah ya, gara-gara dia kena investasi bodong. Nah, jadi bagaimana suatu pelajaran di masa lalu ya, memberikan perubahan mindset ya, memberikan profil risiko terhadap seseorang ya.
Nah, harusnya sih memang di umuran alim ya seumuran dengan saya, harusnya sih masih berani untuk mengambil investasi yang berisiko tinggi ya. Jadi bukan hanya investasi dengan pendapatan tetap gitu ya, atau sekedar mengambil deposito saja gitu. Pasti harusnya ada yang investasi yang memberikan return tinggi dengan risiko juga tinggi ya. Wajar sih karena dia udah pernah terkena investasi bodong kan gitu. Dan mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe juga channel saya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.